Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani Siregar dengan NPM 19140052 dari Prodi PGSD semester 5C di Institut Pendidikan Tapanuli Selatan. Adapun tujuan saya mengunggah video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan saya. Adapun isi dalam makalah saya yaitu tentang kewirausahaan. Adapun isi dalam makalah saya yaitu mencakup yang pertama, apa itu kewirausahaan, yang kedua, apa tujuan manfaat kewirausahaan, ketiga, aspek-aspek pendukung kewirausahaan, dan terakhir, perkembangan kewirausahaan. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa sih itu kewirausahaan. Kewirausahaan berasal dari kata wira dan usaha. Wira berarti peluang, pahlawan, manusia unggul, teladan, berbudi luhur, gagah berani, dan berwatak agung. Usaha berarti perbuatan, amal, bekerja, berbuat sesuatu. Jadi wirausaha adalah pejuang atau pahlawan yang berbuat sesuatu. Ini baru dari segi etimologi atau asal-usul kata. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kewirausahaan yaitu yang pertama, wirausaha adalah orang yang pandai atau berbakat mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun operasi untuk mengadakan produk baru. Nah, kewirausahaan dilihat dari sumber daya yang ada di dalamnya, adalah seseorang yang membawa sumber daya berupa tenaga kerja, material, dan aset lainnya pada suatu komposisi yang menambahkan nilai yang lebih besar daripada sebelumnya, dan juga dilekatkan pada orang yang membawa perubahan, inovasi, dan aturan baru. Melalui pengertian tersebut, terdapat 4 hal yang dimiliki oleh seseorang wirausaha, yakni pertama, proses berkreasi, yakni mengkreasikan sesuatu yang baru dengan menambahkan nilainya. Yang kedua, komitmen yang tinggi terhadap penggunaan waktu dan usaha yang diberikan. Yang ketiga, memperkirakan resiko yang timbul dalam hal yang timbul. Yang keempat, memperoleh reward. Nah, adapun tujuan dari kewirausahaan, yakni yang pertama, meningkatkan jumlah para wirausaha yang berkualitas. Yang kedua, mewujudkan kemampuan dan kemantapan para wirausaha untuk menghasilkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, membudayakan semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan kewirausahaan di kalangan pelajar dan masyarakat yang mampu, handal, dan unggul. Dan yang keempat, menumbuh kembangkan kesadaran dan orientasi kewirausahaan yang tangguh dan kuat terhadap para siswa dan masyarakat. Nah, adapun manfaat dari kewirausahaan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memperkuat pertumbuhan ekonomi, yaitu menyediakan pekerjaan baru dalam ekonomi. Ekonomi saat ini adalah tanah yang subur bagi wirausahawan, misalnya permintaan pelayanan sektor jasa meledak. Dan yang kedua, meningkatkan produksivitas, kemampuan untuk menghasilkan banyak barang dan jasa dengan TK dan input lain yang lebih sedikit. Yang ketiga, menciptakan teknologi, produksi, dan jasa baru, komputer, digital, mesin fotokopi, laser, dan power steering. Dan yang terakhir, mengubah dan meremajakan persaingan di pasar internasional, menyediakan peluang kewirausahaan. Nah, aspek-aspek pendukung kewirausahaan. Pada proses pengelolaan usaha, terdapat beberapa aspek yang menjadi katalisator seseorang menentukan karirnya sebagai wirausaha. Dalam Sajabadini 2001 antara lain. Yang pertama, aspek ekonomi. Aspek ekonomi membutuhkan modal cukup untuk tepat sasaran, sudah diperhitungkan sesuai kebutuhan dalam membentuk usaha baru atau menjalankan usaha yang sudah ada. Dan yang kedua, aspek politik. Aspek politik adanya kebebasan berusaha dan peraturan yang memudahkan
mendapatkan surat izin untuk membuka usaha, termasuk diantaranya mudah menghubungi orang-orang yang memiliki posisi kunci di dalam pemerintahan. Yang ketiga, aspek teknis. Aspek teknis yaitu adanya waktu dan tempat tertentu yang memiliki ruang kosong yang dapat dimanfaatkan sebagai kantor atau tempat usaha. Yang keempat, semangat yang tinggi tidak mudah menyerah merupakan modal awal untuk memulai suatu usaha. Demikian juga semangat kelompok yang senang berusaha dapat memotivasi seseorang menjadi wirausaha. Nah, perkembangan kewirausahaan. Wirausaha secara historis sudah dikenal sejak diperkenalkan oleh Richard Castillon pada tahun 1755. Di luar negeri, istilah kewirausahaan telah dikenal sejak abad ke-16, sedangkan di Indonesia baru dikenal pada akhir abad 20 pada tahun 1980-an. Hampir 500 sekolah di Amerika Serikat memberikan pendidikan kewirausahaan. Di Indonesia, kewirausahaan dipelajari baru terbatas pada beberapa sekolah atau perguruan tinggi tertentu saja. Sejalan dengan perkembangan dan tantangan seperti adanya krisis ekonomi, pemahaman kewirausahaan baik melalui pendidikan formal maupun pelatihan-pelatihan di segala lapisan masyarakat kewirausahaan menjadi berkembang. Lalu, bagaimana di Indonesia? Pada saat ini, negara di Indonesia masih dikatakan sebagai negara berkembang. Hal ini disebabkan oleh berbagai masalah yang dapat di Indonesia. Misalnya, pendapat penduduk yang rendah, banyaknya pengangguran dan kondisi ekonomi dan sosial yang tertinggal dibandingkan dengan negara maju. Banyak hal yang harus dibenahi pemerintahan Indonesia untuk dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya. Kita lihat saja, padatnya penduduk di kota besar seperti Jakarta misalnya menyebabkan sempitnya lapangan pekerjaan. Oleh karena itu, penduduk yang tidak memiliki pekerjaan yang tetap dan tidak memiliki kemampuan berwirausaha akan memiliki pendapatan yang rendah dan tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari di keluarganya. Jika hal ini belum dapat terselesaikan, maka perkembangan perekonomian di Indonesia tidak akan mengalami peningkatan dan Indonesia tidak dapat menjadi negara maju. Kewirausahaan dikatakan sebagai salah satu faktor yang dapat mendorong peningkatan perekonomian Indonesia karena memiliki beberapa alasan. Di antaranya, dapat meningkatkan kreativitas dan kemampuan masyarakat dalam menyalurkan ide-ide dan kreasinya. Masyarakat tidak bergantungan kepada pemerintah seperti PNS atau pegawai negeri sipil, dan juga dapat memiliki investor negara asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia sebagai wirausahaan berjalan dengan baik. Jumlah wirausaha di Indonesia pada saat ini masih menunjukkan persentase yang sangat kecil, yaitu belum mencapai 2%. Padahal, untuk dapat dikatakan sebagai negara maju, jumlah wirausaha di suatu negara harus berjumlah minimal 2% dari total jumlah penduduk. Indonesia masih jauh tertinggal tertinggal oleh negara-negara tetangga yang memiliki jumlah wirausaha lebih tinggi seperti Singapura yang merupakan negara dengan jumlah wirausaha tertinggi di ASEAN. Kemudian Malaysia memprihatinkan memang, mengingat Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah. Hal ini dikarenakan kurangnya inovasi dan kreativitas penduduknya. Negara Indonesia dalam memanfaatkan sumber daya alam untuk dapat berwirausaha dibutuhkan kemampuan dan niat yang kuat. Hal yang sangat dibutuhkan oleh penduduk Indonesia. Mayoritas penduduk Indonesia memiliki bekerja di kantor pemerintahan karena berpikir menjadi wirausaha kurang menjanjikan dan memiliki resiko yang lebih tinggi. Jika hal-hal tersebut diteruskan atau dibiarkan, kewirausahaan di Indonesia tidak akan dapat berkembang dan tidak dapat meningkatkan perekonomian di Indonesia. Oleh karena itu, dibutuhkan perhatian pemerintah serta kesadaran masyarakat dalam mengembangkan bidang kewirausahaan. Nah,
Nah, adapun yang dapat kita simpulkan yaitu usaha berarti perbuatan amal, berupa sesuatu bekerja atau berusaha. Jadi wirausaha secara etimologi berarti pejuang yang berbuat sesuatu. Instruksi Presiden nomor 4 tahun 1995. Cukup sekian hasil dari presentasi saya. Kurang dan lebihnya saya memohon maaf, dan kepada Allah saya memohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.